RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar, pemirsa RRI Pro 4 RRI Palu. Sahabat budaya Tapat Sanggani, senang sekali rasanya saya Arif Lahuba bisa kembali lagi menyapa Komiu di hari ini. Dan kalau bicara soal paguyuban di wilayah Sulawesi Tengah atau wilayah Kota Palu sendiri ibarat adalah Indonesia terkecil, karena di mana di wilayah Kota Palu sendiri terdiri banyak begitu suku, ya, mulai dari suku Bali, Toraja, Minang, masih banyak lagi tentunya kalau ada di wilayah Kota Palu. Salah satunya juga di hari ini, ya, kita berada di program paguyuban bersama komunitas seniman Lore atau KSTL Sulawesi Tengah, di mana meliputi dari Bada, Napu, dan Behoa. Nah, tidak perlu panjang lebar, saya langsung saja ke tiga narasumber kita di hari ini. Ini sudah ada dari ketua, ada juga sebagai sekretarisnya, dan ada juga sebagai pengarah KSTL Sulawesi Tengah. Baik, saya langsung saja ke tiga narasumber kita di hari ini. Saya mau nyapa dulu kepada ketua KSTL Sulawesi Tengah, yaitu Bapak Yonatan Tokii, SPT CMTR. Betul Pak ya? Iya. Apa kabarnya Pak? Ya, baik-baik. Sehat ya Pak ya? Sehat-sehat. Ini juga sebagai budayawan Pak ya? Budayawan, terus maestro sastra tradisi Sulawesi Tengah, dan juga sebagai ketua umum KSTL Sulawesi Tengah. Benar Pak ya? Benar ya. Oke, baik. Terus juga di hari ini juga kita ada narasumber kita yang kedua, yaitu Pak Calvin Gae, perwakilan Lembaga Adat Napu wilayah Palu, dan juga sebagai sekretaris umum KSTL Sulawesi Tengah. Apa kabarnya Pak? Kabar baik. Sehat-sehat Pak ya Pak Calvin. Amin. Oke, ada juga narasumber kita yang ketiga ini selaku pengarah KSTL Sulawesi Tengah, yaitu Bapak Hans Lage, SPD. Apa kabar Pak? Baik. Sehat-sehat Pak ya hari ini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Puji ya? Tuhan. Puji Tuhan. Oke, ini juga sebagai tokoh pendidik dan juga sebagai tokoh masyarakat Lore Pak. Iya. Oke, baik. Oke, baik pendengar, pemirsa RRI, sahabat budaya. Dan hari ini kita masih di program paguyuban meliputi Bada, Napu, dan Behoa, yaitu selaku komunitas seniman Lore KSTL Sulawesi Tengah. Kita akan bincang-bincang ya dengan ketiga narasumber kita di hari ini, bagaimana seperti tradisi budaya di Bada, Napu, dan Behoa. Tentunya kalau kita bicara seputar Bada, Napu, dan Behoa ini, kita kenal juga sebagai tempat wisata 1000 megalit, di mana Pak Gubernur juga mencanangkan sebagai tempat wisata 1000 megalit. Nanti kita bincang-bincang juga. Untuk itu saya sama Pak Ketua dulu nih, Ketua KSTL Sulawesi Tengah, Bapak Yonatan Tokei. Pak Yonatan, ini mungkin bisa cerita ke kita semua, kepada pendengar, sahabat budaya di hari ini, seperti apa nih sejarah terbentuknya KSTL ini di wilayah Sulawesi Tengah. Mungkin bisa dijelaskan ya Pak. Ya, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan hari ini patut kita bersyukur boleh berjumpa di tempat ini dalam rangka membicarakan tentang budaya kita di Tampolore, Sulawesi Tengah. Namun sebelumnya itu kami memperkenalkan komunitas paguyuban kami, yaitu komunitas seniman Tampolore, meliputi Napu, Bada, dan Behoa. Dalam komunitas ini kami bertujuan dalam rangka melestarikan, mempertahankan nilai budaya lokal kami. Salah satunya seni adat, budaya, kesenian tradisional, olahraga tradisional, dan juga kami bermaksud supaya warisan-warisan leluhur kami di Tampolore itu bisa
terjaga dengan baik. Salah satunya megalit kami yang sampai sekarang ini masih utuh. Jadi itulah yang perlu kami dirikan supaya itu bisa melestarikan budaya-budaya ini. Berikut, pendirian komunitas ini kami dirikan pada tahun 2020, namun kami mendapat legalitas. Kami sebagai pendiri, diantaranya kami bertiga dan ada beberapa teman yang lain, pendiri komunitas ini mendapatkan legalitas dari Gubernur Sulawesi Tengah, waktu itu masih Pak Cudi dan Pak wakilnya itu, saya lupa namanya. Iya, Makmun. Nah, itu yang mengukuhkan kami pada saat itu. Jadi komunitas inilah komunitas yang mewakili dari Lore Bersaudara. Namanya kayak komunitas seniman Tampolore, Badak, Napu, dan Behoa. Ya, itulah. Kemudian terkait dengan apa yang menjadi topik pembicaraan kita tentang arsitektur, dalam sejarahnya memang pada zaman dahulu itu diperkirakan dari zaman prasejarah ya, terkait dengan adanya megalit-megalit di sana. Dan di sana di Lore ini itu kami masih merasa adik kandung. Mengapa saya katakan adik kandung itu diistilahkan Lore Bersaudara? Karena di ketika orang tua kami atau leluhur kami itu ada, beberapa saudara kami itu sudah mencari tempat masing-masing, seperti ada yang di Pekurehua Napu, ada yang di Behoa, ada juga yang di Badak. Maka itu dalam rasa persaudaraan kami itu belum bisa kami lepas, makanya itu sehingga ada istilah Lore Bersaudara. Kemudian arsitektur Tambi yang sekarang ini disebut rumah adat dan Tambiada. Kenapa disebut Tambiada? Karena orang-orang di dalam itu orang-orang yang beradab dan memiliki etika. Nanti sebentar juga dibahas oleh ketua adat. Kemudian ada beberapa ritual di zaman itu, mereka melaksanakan ritual sebelum pembangunan. Itu kalau di Lore Badak itu ada 3 ritual yang mereka lakukan, yaitu ritual pengambilan bahan, kemudian ritual pembangunan, kemudian ritual mereka sudah menempati rumah itu. Jadi ada 3 ritual, kemungkinan sama kami dari dari Napu dan Behoa ini. Jadi ritual-ritual apa yang dilakukan itu, yang pertama bagaimana kita harus melihat bulan tua untuk melakukan penebangan, dan itu seizin dengan pemilik alam. Jadi kita adakan dulu ritual pamit atau tabe. Kayak melihat ini Pak ya, hari baik begitu ya? Hari baik. Jadi supaya kita tidak terganggu dengan pembangunan itu. Kemudian setelah lagi dibangun itu kita ada lagi ritual seperti mengelilingi bangunan itu, dan kita harus ada bantaian. Salah satunya kerbau atau babi merah. Jadi babi merah itu dioleskan ke tiang penyangga ini. Tiang penyangga itu seperti batu. Ada 9 batu merupakan tiangnya. Kemudian yang di tengah itu adalah tiang arimpohi yang menjadi dasar dari ritual itu. Nah, tiangnya itu ada 6. Lolinga itu ada 3. Kemudian topehawe itu juga itu ada 3. Kemudian ila dan tiang penyangga tengah, kemudian tiang pinggir, karena di rumah adat ini tidak memiliki dinding, hanya atap. Atap saja Pak. Ya. Berarti terbuka ini. Terbuka. Cara terbuka. Tidak terbuka di bagian depan ini, tetap atap. Tetap atap, semua ditutup dengan atap. Jadi ada sedikit perbedaan bangunannya. Kalau di bangunan Tambi itu ada tampan depannya itu yang bersusun. Di situ ada sedikit perbedaan. Kalau Napu itu ada 2 susun, kalau Badak itu ada 3. Kemudian kalau Behoa itu 1 ke bawah. Jadi
sama dengan bumbungan buho atau lumbung padi. Lumbung padi. Kemudian juga ada juga yang disebut bangunan duhunga. Jadi ini merupakan bangunan yang ada, kalau ada tambi pasti ada buho. Kalau ada buho pasti ada duhunga. Itu tempat pertemuan. Tapi kalau buho itu multifungsi. Penyimpanan padi, kemudian penyimpanan barang-barang sakral, berikut ada dalapa itu yang di dalam itu ada pelindung hama sekaligus tempat penyimpanan barang-barang kecil. Ya, jadi itu, dan tempat di bawah ini adalah perkumpulan keluarga kecil. Kemudian ada tempat urus-urus masalah, ada juga bisa di buho itu. Berikut untuk tambi ini betul-betul tempat tinggal. Tempat tinggal itu. Jadi untuk sementara hanya itu dulu. Oke, baik. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Yonatan. Saya ke Pak Sekretaris juga nih, sebagai selaku sekretaris di KSTL ini Pak, apalagi selaku budayawan. Ini tadi sudah dijelaskan Pak Yonatan seputar rumah adat. Mungkin bisa dijelaskan juga Pak sama kita di sini seperti apa sih etika-etika ketika kita mau ke tambi atau ke tempat rumah adat itu sendiri. Mungkin Pak Kevin bisa jelaskan ke kita ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perlu kami sampaikan bahwa etika adat setelah kita berkunjung di rumah tambi ini atau show, kita betul-betul harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang diinginkan oleh orang-orang tua, apalagi bangsawan yang ada. Dan kita ketahui bersama, pintu daripada tambi itu hanya satu, dan dia menggunakan tangga dari kayu bulat. Nah, dan kalau kita misalnya masuk untuk bertamu ataupun diundang oleh bangsawan di dalam, kita harus pamitan kepada petugas yang menjaga. Itu biasa disebut dengan pengawal daripada raja atau tuana mahile. Nah, setelah kita masuk di dalam, jadi di sana itu setelah masuk dari pintu, kita tidak bisa berdiri. Jadi kita harus memakai lutut. Memakai lutut untuk jalan sampai ke tempat yang ditentukan. Nah, setelah itu, di dalam kita menyampaikan misalnya apa maksud dan tujuan kita, betul-betul itu secara etika, betul-betul kalimat-kalimat yang kita sampaikan kepada bangsawan yang ada ataupun tua-tua yang ada hadir saat itu, betul-betul kita sampaikan dengan penuh hormat dan santun. Dan apabila kita berdiri, itu kita harus pamitan sama bangsawan, bahwa kita misalnya mau berdiri atau mengambil sesuatu, kita harus pamit. Dan juga apabila kita selesai menyampaikan sesuatu, ya kita harus pamitan dan sama seperti keadaan kita datang dan kembali. Karena di dalam ruangan tambi itu betul-betul sangat ritual. Saya kira itu dulu. Oke, makasih. baik. Nanti mungkin saya bisa juga tanya nih Pak, ketika ada orang yang datang berkunjung misalnya tidak mengikuti aturan begitu atau tidak mengikuti etika, apa yang diberikan kepada orang tersebut? Mungkin kalau kita di suku Kaili ada namanya sanksi adat atau sanksi givu begitu. Mungkin sama dengan di suku Lero atau Bada sendiri atau Napu sendiri Pak. Iya, makasih. Jadi kalau misalnya tamu yang datang dan itu melakukan misalnya kunjungan tidak dengan sopan atau dengan hormat kepada bangsawan yang ada, maka itu akan dikenakan sanksi. Dan sanksi adat kita itu berat. Jadi itu harus 1 ekor kerbau yang hidup. Dan saat itu juga harus diminta ketegasan bahwa adat itu harus dibayar saat itu. Iya, kalau pengalaman-pengalaman yang dulu bahwa kalau misalnya itu sanksi itu harus ditarik itu kerbau sampai di tambi itu baru diserahkan kepada bangsawan.
Seperti itu. Baik, kita tahan dulu Pak ya. Saya mau sama Pak Hans nih selaku pengarahnya. Pak Hans ini mungkin bisa juga dijelaskan kepada kita di sini Pak Hans, bagaimana ini melihat KSTL ini sekarang atau sebagai pengarah melihat KSTL di Sulawesi Tengah ini apakah sudah berjalan dengan baik atau mungkin sebagai pendidik nih bisa melihat budaya dan tradisi di wilayah Sulawesi Tengah sendiri. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Saya sebagai penasehat sekaligus juga pendiri melihat kegiatan atau capaian dari lembaga atau organisasi non formal ini yang diketuai oleh saudara Yonatan Tuki sangat luar biasa, bagus, dan meskipun masih terdapat beberapa kendala karena ada beberapa hal tentu dalam memajukan organisasi ini tentu harus didukung oleh fasilitas dan dana. Jadi meskipun dalam keadaan yang sangat apa adanya, tetapi sebagai penanggung jawab dan didampingi oleh sekretaris umum ini, dan mereka setiap kali melaksanakan kegiatan apa selalu melibatkan saya juga sebagai pengamat atau penasehat, itu mau mencoba mengupayakan membangun budaya lore yang selama ini sudah hampir terkubur oleh karena kemajuan-kemajuan dan ketidakpedulian generasi. Jadi dengan berdirinya KSTL ini dengan sendirinya memotivasi bagi generasi yang ada untuk mau terlibat langsung dalam bersama-sama untuk menggali kembali budaya yang sangat luar biasa yang merupakan andalan bagian masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah ini, sehingga benar-benar budaya orang tua itu tidak terlupakan atau ditinggalkan seperti itu. Seperti budaya memelihara tentang peninggalan orang tua, seperti lambang-lambang tempat tinggal dulu yang dikatakan tambi tadi. Kalau bahasa Napu itu tambi itu sow. Kalau Bada itu tambi sama dengan behoa. Dia tambi dia. Tambi ini di daerah kami itu malah dulu ada nenek saya punya yang tinggi dibongkar Pak. Kenapa? Karena mereka pikir ini sudah ketinggalan zaman. Nah dengan adanya sekarang program pemerintah untuk memelihara budaya di mana-mana, maka dengan sendirinya baru mulai ada penataan kembali. Dengan adanya lembaga ini bisa mengajar generasi ini untuk secara perlahan-lahan untuk kembali mengingat dan memelihara budaya ini dengan baik. Dan sampai hari ini sudah dilaksanakan. Dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ini, khususnya daerah kami, Lore, itu sangat luar biasa pemerintah pada zaman Gubernur Cudi yang sudah mencanangkan 1.000 megalit. Jadi itu bagian daripada budaya Lore, Lindu, Kulawi sampai Kaili sini. Benar. Jadi yang harus kita betul-betul perjuangkan dan kita tata dan bina, pelihara dan ditularkan kepada generasi kita. Untuk sementara itu. Terima kasih. Oke, baik. Baik pendengar, pemirsa, sahabat budaya. Mungkin kita break dulu sebentar. Nanti kita lanjutkan kembali. Tetap di program Paguyuban di hari ini. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Baik pendengar, pemirsa, sahabat budaya, Tapas Anggani, kita kembali lagi masih di program Paguyuban dan kita masih bersama komunitas seniman Lore atau KSTL Sulawesi Tengah, meliputi ada Bada, ada Napu dan Behoa, dan kita juga masih bersama ketiga narasumber kita begitu pendengar. Dan pendengar pemirsa, kita kembali lagi masih tanya-tanya kepada ketiga narasumber kita. Saya kembali lagi sama Pak Yonatan sebagai ketua juga. Pak Yonatan, ini mungkin bisa diceritakan kepada kita ini ya kalau seputar arsitek, seputar rumah adat yang di Bada atau Napu atau Behoa sendiri. Kalau tadi kita dengar ada berbeda begitu Pak. Mungkin bisa diceritakan kembali kepada kita di sini ke program Paguyuban malam hari ini. Ya, terima kasih. Menambah daripada penjelasan Pak Lembaga Adat dari Napu tadi, perwakilan Napu terkait etika, itu sangat benar bahwa ketika kita naik di rumah leluhur itu harus pamit. Ada tanda naik, kemudian kita tidak langsung duduk, mereka sendiri yang memberikan sapa, kita harus duduk. Kalau kita belum duduk, jangan dulu duduk. Jadi itu yang nilai etika yang paling pertama. Kemudian berbicara tadi tentang bentuk dan etika masing-masing dari tiga bersaudara ini. Yang pertama saya jelaskan dulu di Bada ya, karena di Bada itu masih saya dapat tinggal di rumah adat. Dan pada tahun 2016 itu sempat saya bangun rumah adat di dua kampung, bangunan Tambi, Buho, dan Duhunga. Itu sempat saya bangun, termasuk yang di Toro juga saya sempat urus administrasinya untuk bermohon menjadi rehab budayanya itu dengan di Solowe. Jadi saya mengatakan bahwa di tiga bersaudara ini memang simbol-simbolnya itu sama, tapi ada bentuk arsitek yang di situ sedikit menonjol. Yang pertama, untuk Bada itu tanduk itu sama dengan Behoa Napu. Kemudian ada irisan paling pertama itu adalah bangsawan di tampan depan bangunan arsitektur Tambi itu. Baris kedua itu adalah bangsawan. Kemudian kalau dalam bahasa daerahnya kami Tuana Mahile atau Tuana. Kemudian yang di baris keempat itu adalah kabilah Hakim. Kemudian yang di bawah ini ada rakyat biasa, Tauna Maroa. Yang paling bawah adalah Habi. Habi itu budak. Jadi budak itu tinggalnya kalau bukan di tempat kayu ini di bawah rumah Lumuk Padi. Situ dia tinggal budak pembantu. Kalau ada tamu orang dia pasti di bawah itu. Jadi itulah susunan kasta di sana kalau di kami Bada. Kemudian kita mulai dari landasan tadi yang saya sebut tadi 9 landasan batu itu fungsinya untuk penyangga, ada lulinga, ada tope HW itu landasan yang kedua. Kemudian ada ila itu untuk landasannya papan. Jadi papan itu karena ada yang papan dibuat yang sudah dibuat dengan parang, ada juga yang digergaji dulu. Kemudian di dalam bangunan itu tidak ada yang memakai paku, tidak, itu semua pada diikat. Jadi ikatannya pun di masing-masing fungsi bangunan itu berbeda-beda. Ikatannya tidak harus sama ikatannya. Misalnya di ila itu ada ikatannya yang harus dikunci. Berikut di dalam bangunan itu ada yang disebut rapu, dapur. Dapur tempat memasak, kemudian ada tempat panggang ikan, misalnya kario namanya. Kemudian ada lagi di atas tempat panggang ikan atau penyimpanan beras atau apa segala macam di atas. Dan paling di atas adalah tempat penyimpanan buruan hewan liar.
Jadi itu ada berapa tingkat itu di dalam rumah itu. Kalau kita sekarang ini mungkin kulkas ya penyimpanan. Tapi mereka dulu itu menyimpan daging itu sampai kering-kering di situ. Jadi hanya diambil dari situ dagingnya. Kemudian dalam bangunan itu tidak memiliki dinding, langsung atap. Tapi di dalam bangunan itu tidak ada panas, sejuk. Karena di dalam rumah itu atapnya saja itu kalau di badai di badai ini, itu yang pertama bambu, baru atap rumbia, baru ijuk, setelah itu pasir. Makanya dia dingin Pak ya di dalam ruangan ya? Ya, pasir itu untuk menguatkan bangunan itu sekaligus menghindari pada kebakaran. Jadi itulah yang tidak bisa kita hitung pikirannya leluhur kita daripada kita sekarang ini. Mereka sudah lebih tahu seperti itu. Pasirnya di atas Pak ya. Kemudian ada simbol-simbol ikatan di sini seperti ada parang, kemudian juga ada tombak. Itu tanda kesiagaan mereka pada zaman itu. Nah, kemudian ada yang mengatakan rumahnya di depan sebelah kanan. Ada rumah, ada pintu yang pintu rahasia namanya. Kalau di Bada itu ada pintunya itu masuk ke lubang begini. Dia tidak diikat itu papannya itu. Ketika ada musuh masuk ke pintu itu tidak harus didorong untuk diam-diam, tapi itu harus berbunyi. Jadi kalau didorong ada yang masuk kedengaran begitu. Kedengaran. Lalu masuklah ini penjaganya ini masuk ke bawah, baru pelan-pelan dia bebas kakinya di bawah. Jadi itu fungsi bangunan itu kalau di Lembah Bada. Nah, kalau di Behwa yang saya lihat ya, karena ini kemarin sempat saya tulis dan sempat saya buatkan dokumenternya, karena waktu itu ada penetapan itu. Di Behwa itu ada landasan batu juga 6, ada juga tiang penyangganya di tengah. Kemudian landasan yang pertama dan landasan kedua dia berdiri. Baru landasan lagi dia jadi tinggi. Kenapa seperti itu? Karena zaman dulu itu banyak hewan liar dan di sana tempat perkumpulan kami para Tadulako di Lore. Pimpinan-pimpinan perang itu berkumpul di sana. Jadi di sana leluhur-leluhur kami yang tempat penjagaan yang dikatakan waspada ya. Berikut ada kelebihan masing-masing dari bersaudara ini, seperti saya kakak adik. Kalau yang saudara yang satu, dia sedikit lancip. Lancip itu mempertahankan ketahanan dari bangunan itu, bumbungan itu, atap itu, supaya lama. Biasa sampai 20 tahun, baru diganti. Kemudian kalau di Bada itu, dengan rampi, dia lebih tidak terlalu lancip, itu mempertahankan ketahanan bangunannya karena sisinya yang sama. Jadi itu maksudnya ya. Fungsi-fungsinya perbedaannya ya. Kemudian fungsi itu sama, tidak ada yang beda, tidak ada yang beda. Dari tiga cuma itu saja yang perbedaannya, iya. Kemudian kalau di Napu lancip sama dengan landasannya sama dengan Bada lagi. Iya dia sampai 3 susun landasannya itu yang saya tulis itu. Dan ada langsung gambarnya ini. Jadi itu sama fungsinya, lancip ketahanan atapnya, kemudian yang landasan di bawah itu juga menghindari daripada kekuatan ada gempa, itu lebih tahan. Jadi saya kira hanya itu terkait mengenai bangunannya itu. Iya. Pak, mohon maaf ini mungkin kita juga bisa tahu apakah sekarang di zaman sekarang, apalagi kita tahu 2018 ini pasca gempa, apakah bangunan-bangunan tersebut atau rumah adat tersebut masih adakah kita bisa dapatkan atau seperti apa untuk sekarang ini? Mungkin bisa Pak Kevin jelaskan kepada kita begitu Pak Kevin. Iya, terima kasih. Salam budaya. Khusus untuk kaitan dengan adanya gempa yang besar tahun 2018, tsunami di Kota Palu. Kalau khusus Tambi atau Sau Tambi itu di Bada dan di Behwa itu memang gangguan yang menonjol itu tidak ada. Karena memang struktur tanah
yang ada di Lore bersaudara itu tidak seperti kita yang di Di Palu, Kota Pak, ya? Palu ini. Jadi itu labil tanahnya sehingga kalau ada gempa tidak seperti yang kejadian di Kota Palu. Tidak kejadian. Jadi sampai dengan sekarang itu baik yang di Bada maupun yang di Behoa itu masih tetap ada. Cuma memang ada pembenahan untuk rehab daripada bangunan. Nah, yang perlu memang yang kita sampaikan di sini bahwa khusus di wilayah Napu itu sama sekali semua daripada show atau tambi itu semua sudah dibongkar sebagaimana apa yang disampaikan oleh kakak saya tadi Pak Hans lagi. Nah, itulah sebabnya sehingga pada kesempatan ini tentunya kita akan memintakan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten supaya bisa memfasilitasi dengan membangun kembali daripada tambi ini atau rumah adat tambi ini. Karena di sana itu sama sekali sudah tidak ada. Tapi orang-orang tua kita masih ada yang memahami daripada struktur daripada bangunan daripada tambi ini. Dan yang perlu saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh ketua tadi mengenai struktur daripada bangunan itu. Ya memang masih ada perbedaan kita bahwa kalau khusus untuk lantai untuk di tambi itu kalau kita menggunakan itu namanya pohon banga. Pohon banga itu yang dianyam. Jadi dianyam untuk jadi lantai. Ya, jadi dianyam dengan rotan. Tidak ada paku. Nah, begitu juga dengan ijuk dari pohon enau. Kalau kita napu itu hanya 2 lapis. Kalau Bada tadi itu ada 4 lapis. Kalau kita untuk atap itu yang pertama adalah ijuk yang dari pohon enau. Kedua itu dari bambu. Bambu yang dipecah. Ya dipecah sehingga dalam bentuk seperti atap. Ya atap dari papan yang bergelombang begitu Pak ya? Iya. Nah, seperti yang di Lere. Iya. Ada. Seperti saya sudah lihat. Nah, itu semua yang menjadi ornamen-ornamen daripada bangunan tambi yang ada. Dan yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, khusus untuk atap, itu memang atap itu tinggi karena dia bentuk segitiga. Iya, dan atap itu juga merupakan dinding. Jadi sampai bawah Pak sampai di bawah. Nah, itu ya dalam arti itu karena bisa menjadi naungan daripada bangsawan dan orang-orang yang ada di sekitar. Dan yang berikut bahwa khusus untuk kayu yang dipakai itu semua itu kayu bulat. Kayu bulat Pak ya? Semua kayu bulat dan tidak dipaku. Seperti apa yang disampaikan awal tadi. Dan itu hanya menggunakan paku dalam bentuk kayu. Kayu ya? Ya. Jadi cara pengikatannya ini menggunakan kayu sendiri. Mengikat dari kayu tersebut kayu pakai kayu begitu Pak? Kecuali anyaman yang kalau kita yang khusus untuk lantai itu dianyam dengan itu namanya pohon banga. Jadi itulah yang dianyam menjadi lantainya. Ya, Oke, baik. Jadi memang pendengar pemirsa bahwa rumah adat tersebut ya dari ketiga rumah adat ini dari Behoa, Napu atau Bada ini tidak menggunakan paku begitu Pak ya. Oke, saya mau ke Pak Hans lagi ini juga sebagai pendidik juga. Pak Hans ini tadi kita dengar dari Pak Calvin bahwa di Behoa sendiri itu rumahnya sudah tidak ada sekarang. Nah, bagaimana ini di Napu ya yang tidak ada? Behoa masih ada. Bagaimana ini melihat untuk ke generasi muda, mungkin ke generasi selanjutnya agar bisa tahu nih rumah adat tersebut supaya tidak hilang lagi atau mungkin dibangun kembali kah atau seperti apa begitu? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Memang seperti yang saya jelaskan tadi, para generasi ini kalau tidak ada kaderisasi dan mungkin ada pertemuan-pertemuan yang seperti menjelaskan tentang nilai dari budaya itu, kebanyakan para generasi ini tidak terlalu tertarik. Namun sekarang ini dalam
sesuai dengan keadaan dan program pemerintah yang menekankan tentang kembali di budaya ini harus dilestarikan, mau dan tidak mau para generasi sekarang itu mereka mulai terlibat langsung. Secara khusus di Behoa itu macam di Doda kan, Iya. di Doda itu rumah adat itu Tambi itu. Saya lihat itu sudah termasuk duplikat juga itu, karena itu rumah yang asli dulu sudah hancur itu. Itu tinggi itu kalau yang dulu itu. Sama dengan di kampung saya di Hanggira itu dulu, tinggi sekali. Tapi itu semua sudah dibongkar. Tetapi sekarang itu dengan adanya program pemerintah yang ada ini, mau dan tidak mau di daerah kami itu Pak, sudah dicanangkan dan banyak anak muda sekarang terlibat langsung. Malah baru-baru ini ada festival di sana itu. Di Doda baru-baru ini. Dan saya lihat ada pejabat dari provinsi juga hadir di sana. Jadi dengan sendirinya sekarang ini mulai diupayakan, diantaranya yang memotivasi dan mendorong anak-anak ikut terlibat dalam ini KSTL ini. KSTL ini ya. Tempo-Lore. Cuma KSTL ini kalau sekarang itu memang terkendala dari segi fasilitas dan pendanaannya yang biar bagaimana kalau kita mengadakan kegiatan itu Pak harus didukung dengan itu apapun alasannya. Apalagi peninggalan-peninggalan budaya yang ada di daerah kita itu yang tadinya betul-betul yang masih sifatnya primitif, yang sebentar harus dirombak atau bagaimana cara memelihara sehingga menarik untuk wisatawan yang mau datang di daerah untuk aset juga di pemerintahan ini. Benar. Jadi tetap itu sekarang diupayakan supaya generasi muda tetap terlibat dengan baik. Itu kami usahakan. Saya kalau ke sana selalu saya sampaikan dengan anak-anak kita supaya harus menjaga, melestarikan budaya itu. Sehingga yang paling utama di sana itu sekarang di tiap desa itu sudah ada lembaga-lembaga adat. Sehingga dalam pernikahan atau apapun itu ada lagu wajib dari daerah itu. Jadi mau dan tidak mau dengan sendirinya anak-anak itu sudah terdorong dengan terobosan-terobosan yang sedang dilakukan itu. Oke, demikian betul, Pak. Betul Pak. Nah ini kalau bicara tentang budaya Pak ya, di mana Menteri Kebudayaan sendiri sudah menetapkan juga Hari Kebudayaan itu adalah tanggal 7 Oktober. Tentunya bagaimana kita melestarikan tradisi dan budaya kita. Nah ini Pak kalau melihat dengan budaya-budaya di BOH atau Napu sendiri ini sampai sekarang masih dilestarikan begitu untuk ke generasi muda Pak atau seperti apa? Kalau di sekarang ini yang sedang dicanangkan oleh KSTL sudah ada itu nama-namanya seperti kalau di Badak apa semua barangkali nanti sebentar di Napu ada. Kalau di Behoa itu Dulua. Dulua itu di sana sebenarnya semua ada juga. Dulua, ada Raigo, ada Dengki. Nah itu semua itu budaya yang dicanangkan dan Dero. Dero di sana itu sudah terkontaminasi dari Poso. Yang sebenarnya Dero di sana itu harus pakai gong dan gendang. Nah sekarang tidak pakai orjen dia. Lebih modern Pak ya. Sehingga goyangnya minta ampun. Jadi untuk budaya yang lain yang sudah dilestarikan dan malah mungkin sudah diakui oleh negara barangkali ya, diperjuangkan beliau ini seperti di Bada itu modulu itu sudah diakui itu. Barangkali perlu beliau jelaskan. Silakan. Oke baik. Kita kembali berarti ini sama Pak Ketua ini. Pak Ketua mungkin bisa dijelaskan yang disebutkan Pak Hans sendiri tadi seputar tradisi yang masih dilestarikan sampai sekarang begitu. Ya, terkait apa yang disampaikan oleh orang tua kami mengenai kegiatan pelestarian budaya di Tempo-Lore ini, bahwa memang ada sudah kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh beberapa komunitas dari Palu itu sudah dilaksanakan berturut-turut di Behoa, juga pernah juga dilaksanakan di Napu satu kali. Nah program ke depan ini mungkin bulan Agustus itu akan ada festival Tempo-Lore juga di Bada yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan. Dan harapan kami di sini semoga generasi muda yang ada di Tempo-Lore ini ikut kerjasama karena dalam kegiatan ini betul-betul bisa melihat tentang bagaimana kita harus menggali peradaban lama.
Dan saya menegaskan di sana di Tampolore, jangan melestarikan budaya orang lain. Benar. Karena kita hati-hati sekarang. Sudah ada penetapan warisan budaya tak benda. Penetapan warisan budaya tak benda itu adalah milik budaya itu. Tidak boleh diambil alih oleh orang lain. Contoh, kalau Dero itu kemarin, kenapa kami harus katakan budaya bersama Sulawesi Tengah? Supaya orang Sulawesi Tengah itu bisa melaksanakan itu. Yang sebenarnya asal mulanya itu berasal dari Pamona. Pamona juga di dalam Pamona itu ada juga orang-orang Lore di bawah yang mendahului itu. Jadi tidak salah kalau kami kemarin mengusulkan itu, saya sebagai narasumbernya, supaya Sulawesi Tengah itu bisa melaksanakan semua. Kalau Raigo itu kemarin itu ada di 4 etnis. Lore, Pamona, kemudian Kaili dengan Kulawi. Itu Raigo. Nah, itu pun ada beda-beda nama. Kemudian terkait dengan apa yang kita katakan ini menjadi topik kita tentang pengakuan daripada arsitektur Tambi ini sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Dalam hal ini Tampolore itu di tahun 2021 itu sudah ditetapkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan waktu belum pisah. Nah, jadi itu kita bersyukur kepala dinas sekarang betul-betul berjuang untuk pemajuan kebudayaan kita di Tampolore ini dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 pemajuan kebudayaan. Nah, untuk itu harapan kami kepada pemerintah provinsi dan kabupaten, bagaimana kami harus difasilitasi komunitas seniman Tampolore ini, karena tujuan kami ini satu wilayah itu harus ada Tambi, Duhunga dan Buho, supaya itu menjadi simbol kami dan setiap kali melaksanakan kegiatan budaya difokuskan ke situ atau perkawinan adat lebih ini daripada kami menyewa bangunan kosong. Lebih baik kami ditempatkan misalnya di Duhunga. Memanfaatkan. Ya itu. Jadi di Behwa itu masih ada juga, luar biasa, ada dekat lapangan, itu bagus. Kemudian juga di Bada itu ada 2 desa juga ada, lengkap di situ. Namun memang harus perlu perawatan dan perawatan itu harus diajukan oleh desa atau kecamatan. Nah, mudah-mudahan ke depan ini kegiatan itu bisa kita lihat bersama dalam rencana tanggal muda di bulan Agustus. Bulan depan Pak ya? Iya. Oke, baik. Jadi hanya itu sementara. Oke, baik pendengar, pemirsa, sahabat budaya, kita break sejenak. Nanti kita kembali lagi masih di program Paguyuban, dan tentunya di program Paguyuban kali ini ketiga wilayah tersebut ada Badah, Napu, dan Behoa. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Baik pendengar, pemirsa, sahabat budaya Tapasanggani, kita masih di program Paguyuban dan kita masih di 3 wilayah tersebut, ada Badak, Napu, dan Behoa. Tentunya kita masih bincang-bincang di segmen terakhir, jadi untuk Komiu jangan kemana-mana, dengarkan terus kita. Kita kembali sama Pak Hans dulu ya Pak Hans. Ini tadi kita juga sebelumnya sudah bincang-bincang juga seputar megalit. Apalagi ini kalau megalit kita ketahui bahwa sudah ditetapkan sendiri oleh Pak Gubernur. Mungkin bisa dijelaskan nih seputar megalit yang ada di 3 wilayah tersebut, Pak. Iya, terima kasih. Lembah 1000 megalit itu sebutan yang sangat pantas diberikan bagi 3 lore bersaudara. 3 lore bersaudara. Ya, sesuai dengan program Gubernur. Kenapa sehingga saya katakan lembah ini sangat cocok
diberi predikat sebagai 1000 megalit karena memang kenyataannya peninggalan ini pusatnya ada di sana meskipun ada di beberapa tempat wilayah, juga Pak, ya. seperti ada di Lindu, di Kulawi, berikut ada juga di Sigi ini. Tetapi yang pusat yang terbanyak itu sudah di Lore, 3 Lore bersaudara ini. Bersaudara. Yang paling banyak itu sudah di Behoa itu. Ya. Lore yang berada pada ketinggian 700 sampai 1700 dari permukaan laut ini adalah wilayah kecamatan atau yang masing-masing beribu kota. Kalau Lore Utara itu di Wasa. Sedangkan Lore Tengah atau Behoa itu di Doda. Dan Lore Selatan itu ibu kotanya di Gintu. Ya, jadi itu dulu yang harus dipahami dari 3 Lore bersaudara ini. Berikut penduduk di sana disebut Tolore. Jadi selalu menggunakan Tolore sama dengan Tokaili. Tokaili. Ya, jadi sebutan itu disebut Tolore. Jadi ada Tolore, Tobada, Tonapu, Tobehoa. Tokail ya. Jadi kalau ada pakai to itu tidak boleh dilepas itu to. Benar. Ya. Jadi supaya ada perbedaan. Berikut di 3 Lore ini ada Tobada, Tobehoa, Tonapu. Tapi Tonapu itu ada bahasa lain Topekurehua. Begitu dia. Jadi biasa yang lazim digunakan itu Tonapu. Ya. Jadi ini etnis yang ada di sana, Pak. Dan masih ada satu lagi yang ketambahan dari 3 Lore ini yang sebenarnya ada etnis tersendiri, Sedoa. Sedoa ya, kalau kita dari sini turun sampai di Napu, itu kampung yang di bawah itu Sedoa. Dia punya bahasa lain itu, Pak. Tidak sama dengan bahasa Napu, tidak sama dengan bahasa Behoa dan Bada. Sedangkan saya tidak tahu sampai arti bahasa. Ya, mungkin Pak. Tapi itu Calvin masih tahu. masuk wilayah Sulawesi Tengah. Masih masuk di Napu itu, Pak. Napu. Iya, masih masuk. Tapi dia bahasanya lain. Tapi masuk di sana. Berikut di sana juga ada peninggalan sebenarnya yang belum digali itu. Saya lihat sekarang belum muncul. Ada sejarah di sana, ada kerbau yang sangat besar yang namanya Tolelembunga. Yang sekarang tempat bakubangnya saja, saya masih sekolah dulu kita orang lihat itu seperti kubang begini. Itu lututnya saja kata. Berikut itu kerbau itu kalau dia berangkat, dia pergi ke Rampi, Sulawesi Selatan, ada jalannya sampai Langgar di Behoa itu. Ada di gunung itu tak potong. Begitu menurut orang tua dulu, Pak. Jadi ini cerita-cerita ini yang melengkapi megalit yang ada, yang bermacam-macam di sana. Bahkan di daerah tempat saya, lahan saya itu, Pak, saya kasih keluar itu megalit yang ada di dalam. Itu patung manusia besar. Itu orang tidak tahu itu. Orang-orang ke sana hanya pergi ke Pokekea, berikut pergi ke patung itu yang saya tidak sebut itu, saya punya mertua itu. Iya, itu padahal di Lempe Hanggira itu patung sesaja di dalam itu. Di kandang saya itu, kandangnya anak saya itu megalit sesaja itu, Pak. Baik. Iya, jadi sebenarnya dalam pengembangan sebentar itu pasti akan ketahuan itu. Karena di sana sudah ada pegawai yang digaji oleh pemerintah. Baik. Berikut itu, Pak, mengenai sejarahnya, ini sejarah tidak bisa kita mungkin beliau sudah pernah dulu di sejarah megalit diperkirakan umurnya itu yang paling tua di dunia itu kalau tidak salah termasuk di daerah Lore itu. Yang kedua di dunia, yang satu apa itu, Pak? Ada di mana? Iya, itu ada kurang lebih itu, Pak. Jadi untuk sementara barangkali itu nanti teman-teman yang tambah tentang megalit ini. Yang pasti itu sekarang itu masyarakat di sana sekarang sudah berusaha untuk betul-betul menjaga ini budaya ini karena
meskipun masih sifatnya alam, Oke. belum dilestarikan dengan baik. Tapi sampai sekarang masih dijaga begitu Pak Masih, ya? masih, Oke, karena masih. Ada ini sudah ditentukan ya. pegawai yang sudah diangkat oleh pemerintah dan digaji oleh pemerintah. Kalau dulu mereka menerima gaji di Gorontalo. Berarti ini Sekarang salah satu sudah perawatan begitu Pak ya? Iya, betul. Oke, baik, terima Iya. kasih Pak Hans. Saya ke Pak Ketua lagi dulu ini sebelum saya sama Pak Galvin juga ini. Kalau tadi juga kita tahu, saya ada sempat baca juga bahwa rumah adat tersebut atau Soul ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda ini Pak. Mungkin bisa diceritakan kepada kita juga semua di sini bagaimana sih syarat-syarat sampai ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda ini Pak Yonatan? Ya, sebelum saya menjawab itu, saya akan menjelaskan tadi ada yang saya lupa tentang isi bangunan itu. Oke. Memang di dalam bangunan Tambi ini ada yang disebut ruang tidur ya. Ruang tidur bangsawan ada di sebelah kiri. Kemudian kalau kita masuk ya. Kemudian yang berikut ada anak kandungnya dan seterusnya ada iparnya. Kemudian ada penjaganya di bagian pintu sebelah kanan masuk. Jadi itu yang isi daripada bangunan itu. Terkait dengan apa yang menjadi perjuangan kemarin tahun 2021 itu penetapan warisan budaya memang banyak tantangan yang kami hadapi terkait mengisi formulir apa yang menjadi persyaratannya. Yang jelas formulirnya di dalam ada suatu puing-puing bangunan dan ada bangunannya. Kemudian ada lembaga adatnya. Kemudian ada ritual kegiatan-kegiatan tradisional yang dilakukan di dalam rumah adat itu. Dan masih ada budaya yang mengikat di dalam wilayah itu. Misalnya di kampung saya itu ada rumah adat. Dan di sana masih ada memegang pelestarian adat-adat itu. Kemudian nilai-nilai tradisi yang akan mendukung seperti modulu dulu itu masih ada. Karena modulu dulu itu dilaksanakan di bawah lumbung padi atau di dalam rumah atau di dunga. Jadi itu yang faktor pendukung daripada mengisi formulir penetapan warisan budaya. Dan harus sumbernya itu betul-betul sumber yang akurat, lembaga adat, budayawan dan pelaku. Jadi itu syarat-syarat mengisi untuk menjadi penetapan warisan budaya. Dan ada rekomendasi dari Dinas Kebudayaan atau Gubernur. Rekomendasi juga kabupaten. Kemudian terkait yang disampaikan oleh orang tua kita tadi itu, memang di Tampolore ini banyak sekali batuan Pak, menggalit. Rata-rata itu menhir. Menhir itu yang tidak memiliki kaki. Jadi dia berwajah manusia. Kalau dalam bahasa kami watu molindo, watu berwajah ya. Jadi susah kalau kita mau menentukan siapa sebenarnya yang di mana wilayah tertua, tidak bisa untuk lore itu karena kita ke Napu ada batu kasarnya, ada batu halusnya. Begitu juga ke Behoa ada batu kasarnya, ada batu halusnya, motifnya ada juga. Kita ke Bada juga ada batu kasarnya, ada motifnya. Jadi banyak sekali sumber-sumber ilegal yang masuk di daerah kami ini Pak. Makanya komunitas seniman Tampolore ini akan mencari tahu sumber-sumber yang tidak pasti di sana. Banyak penutur-penutur dari luar yang mengatakan begini seperti dulu ada peresmian museum di sini, mereka menceritakan Tampolore. Dalam hati saya, aduh bahaya ini. Padahal setelah mereka teliti hanya di sebagian wilayah saja mereka teliti, tidak diteliti di bagian lain. Itu maksudnya. Jadi saya kira hanya itu merupakan tambahan dan sekali lagi harapan saya kepada semua generasi atau pelaku seni, komunitas-komunitas budaya, marilah kita mempertahankan, melestarikan budaya lokal kita yang betul-betul masih bertahan. Saya bangga di Kabupaten Poso kemarin kami mendapat suatu budaya yang masih kental seperti tende bomba. Tende bomba itu kalau di kami lore itu ada kambero, ada kambero di Bada, dengki di Behoa, dulu di Rampi, dondi di Napu. Jadi mirip itu. Jadi budaya itu diperkirakan tercipta pada di zaman prasejarah abad ke-13-14. Karena Ende itu
muncul di abad ke-14. Saya kira begitu Pak. Oke, baik. Saya ke Pak Calvin lagi. Pak Calvin, mungkin ada tambahan ini seputar megalit, karena kalau kita tahu memang di 3 wilayah ini banyak megalit yang berada di 3 wilayah tersebut. Iya, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh kakak tadi itu Pak Hans lagi tentang megalit yang ada di Napu. Yang sudah terkenal yaitu megalit Watu Nongko. Watu Nongko yang beberapa tahun yang lalu itu memang dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Puluhan tahun Pak ya? Iya, belum juga puluhan tahun, baru ya artinya belasan tahun lah. Dan itu memberi arti bahwa Watu Nongko itu yang sebenarnya dia merayap, pengertiannya dia merayap mau intip permaisuri mandi. Jadi permaisuri raja yang sementara mandi. Itu kalau bahasa Napu menongko itu jongko. Jadi dia itu jongko. Ada pengertian lain dari orang-orang tua yang ada bahwa sebenarnya dia itu menunjukkan bahwa di mana tempat ia melihat, disitulah emas. Iya, itu yang ketambahan dari wilayah Napu. Dan juga ada beberapa megalit yang sudah dijaga, sebagaimana disebutkan tadi bahwa sudah ada pegawai yang diberikan gaji untuk menjaga daripada megalit-megalit yang ada di Napu, begitu di Behoa, ya juga di Bada. Jadi sudah ada pegawai yang untuk menjaga ya oleh pemerintah supaya menjaga daripada megalit-megalit yang ada. Saya kira itu tambahan. Kasih. Oke, baik. Baik pendengar, pemirsa, sahabat budaya, ini kita sudah mau closing terakhir. Tentunya saya minta closing statementnya mungkin dari Pak Yonatan Toki ya, dengan juga ada Pak Calvin, dengan Pak Hans. Silakan Pak, mungkin ada harapan, ada yang ingin disampaikan juga kepada pemerintah atau harapan-harapan seputar tradisi atau budaya yang ada di 3 wilayah tersebut. Ada Bada, Napu, dan Behoa. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Harapan saya selaku penggiat seni budaya di Sulawesi Tengah, semoga saudara-saudaraku penggiat seni dan generasi dapat selalu aktif melestarikan budaya kita, selalu proaktif membangun kebersamaan kita. Karena kalau tidak ada kebersamaan di dalam diri kita, maka semuanya itu sia-sia bagi kita. Untuk itu, saya sebagai Ketua Umum Seniman Tampolore mengharapkan supaya kita dapat melestarikan terutama dalam bahasa kita. Jadi saya kira hanya itu dari saya kembalikan dan tabia marho. Oke, baik. Terima kasih Pak Yonatan. Mungkin Pak Calvin guys sebagai perwakilan lembaga adat Napu wilayah Palu ya, sekaligus juga ini sebagai sekretaris umum wilayah KSTL Sulawesi Tengah, mungkin ada harapan di sekarang ini Pak. Iya, kalau harapan saya sebagai sekretaris umum daripada komunitas seniman Tampolore yang ada di Palu, sama apa yang disampaikan oleh ketua tadi, bahwa kami berupaya untuk benar-benar melestarikan budaya yang seakan-akan sudah mau hilang di daerah kami, yaitu di daerah Lore Bersaudara. Dan yang berikut, harapan kami sebagai perwakilan daripada lembaga adat yang ada, kiranya semua lembaga-lembaga adat yang ada di Lore Bersaudara ini bisa mereka tingkatkan pelaksanaan daripada adat istiadat yang ada di masing-masing wilayah. Dan yang perlu, karena kabupaten yang belum ada penguatan atau dasar hukum daripada lembaga adat adalah salah satunya Kabupaten Poso yang belum diperdakan. Sedangkan di Kota Palu itu sudah ada perda lembaga adat. Sehingga penentuan daripada pemberian insentif daripada lembaga-lembaga adat itu bisa ditingkatkan dari sekarang ini. Karena
betul-betul kita sangat prihatin bagi lembaga-lembaga adat yang melaksanakan tugas di desa-desa. Itu sebenarnya mereka adalah keterwakilan daripada jaksa ataupun polisi. Benar. Karena mereka mengurus orang-orang yang misalnya perkawinan yang betul-betul ada yang berselingkuh, ada yang misalnya cerai karena hal-hal yang hanya sedikit masalah perekonomian, tapi lembaga adat turun tangan menyelesaikan. Sebelum itu diambil alih oleh aparat penegak hukum. Jadi itulah kerinduan kami supaya dari semua lembaga adat yang ada bisa difasilitasi dengan dasar hukum daripada perda yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Secara tidak langsung ini sudah langsung ketemu dengan masyarakat begitu Pak ya, sebelum ke pemerintahnya. Oke, baik. Saya ke Pak Ans lagi ini juga sebagai tokoh pendidik ya dengan tokoh masyarakat Lore dan sekaligus juga pengarah KSTL Sulawesi Tengah. Mungkin ada harapan-harapan nih Pak agar KSTL ini makin berkembang ke depannya. Terima kasih. Saya menyediakan harapan karena ini diarahkan kepada pemerintah. Jadi yang pertama, pemerintah daerah kami harapkan dapat lebih memperhatikan pelestarian dan peningkatan nilai tambi atau rumah adat Tampok Lore melalui berbagai upaya seperti revitalisasi, promosi budaya dan pemberdayaan masyarakat setempat, seperti revitalisasi dan pemugaran. Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk merevitalisasi dan memugar tambi yang mulai rusak serta membangun tambi baru sebagai sarana edukasi dan promosi budaya. Itu yang pertama. Berikut yang kedua, promosi dan pariwisata. Melakukan promosi tambi sebagai daya tarik wisata budaya. Jadi pemerintah itu diharapkan harus melakukan promosi tambi sebagai daya tarik wisata budaya, baik melalui media online maupun offline, serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata. Itu yang kedua. Berikut yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Memperdayakan masyarakat setempat khususnya generasi muda untuk terlibat dalam kegiatan pelestarian tambi seperti pelatihan keterampilan, membangun dan merawat tambi, serta pengembangan produk kerajinan berbasis budaya tambi. Itu yang ketiga. Yang keempat, integrasi dengan pendidikan. Kami harapkan pemerintah memasukkan pengetahuan tentang tambi dalam kurikulum pendidikan sehingga generasi muda dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya mereka. Berikut yang kelima, penelitian dan dokumentasi. Melakukan penelitian dan dokumentasi lebih lanjut mengenai tambi, termasuk makna simbolis, teknik, konstruksi, dan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya untuk memperkaya pengetahuan tentang tambi. Berikut yang keenam, pengakuan dan perlindungan. Memperjuangkan pengakuan tambi sebagai warisan budaya tak benda dan memberikan perlindungan hukum terhadap keberadaannya. Berikut yang ketujuh atau yang terakhir, kerjasama lintas sektor. Melakukan kerjasama lintas sektor baik dengan instansi pemerintah terkait, pihak swasta maupun lembaga penelitian untuk mendukung upaya pelestarian dan peningkatan nilai tambi. Dengan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat dan pihak terkait, diharapkan tambi dapat terus lestari dan menjadi kebanggaan masyarakat Tampok Lore serta menjadi daya tarik wisata budaya yang bermanfaat bagi daerah ini. Terima kasih.
Oke, baik, terima kasih Pak Hans. Mungkin begitu banyaknya harapan-harapan ini sehingga mungkin bisa terwujud nanti ke depannya begitu Pak. Semoga komunitas seniman Tampolore ini juga makin berkembang di Sulawesi Tengah. Baik, terima kasih pendengar, pemirsa, sahabat budaya Tapasanggani untuk program Paguyuban kali ini bersama komunitas seniman Tampolore KSTL Sulawesi Tengah, di mana meliputi ada Badah, Napu, dan BOA. Saya harus akhiri sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.